Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia yang belum setara itu dapat disetarakan dengan berbagai cara. Di antaranya kita bisa coba-coba atau dengan cara menggunakan persamaan matematika. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Di sini kita akan coba dengan menggunakan kedua cara tersebut. Yang pertama dengan cara coba-coba dan yang kedua dengan menggunakan persamaan matematika. Misalkan kita punya sebuah reaksi kimia, yaitu ya reaksi antara Mg atau magnesium ya yang wujudnya itu adalah dalam bentuk solid ya. Kita reaksikan dengan O2. Nah, oke, wujudnya dalam gas menghasilkan Mg atau magnesium oksida dengan wujudnya yaitu solid ya atau padat. Nah, kalian perhatikan reaksi kimia ini. Reaksi kimia ini belum dalam keadaan belum setara. Nah, kenapa belum setara? Karena jumlah atom antara ruas kiri dan ruas kanannya belum sama. Kita lihat di sini Mg atau magnesium itu di sebelah kiri jumlah magnesiumnya ada 1. Sedangkan jumlah O-nya atau oksigen di sebelah kiri itu jumlahnya ada 2. Kita cek lagi untuk yang sebelah kanan. Magnesium atau jumlah atom magnesium yang ada di sebelah kanan itu jumlahnya adalah 1. Sedangkan untuk oksigen atau O jumlahnya di sebelah kanan itu jumlahnya juga ada 1. Nah, kelihatan ya, kedua ruas itu belum setara, di mana jumlah O-nya kalau kita lihat perhatikan di sini jumlah O-nya lah yang belum setara, sedangkan jumlah magnesiumnya sudah setara. Nah, sekarang kita akan setarakan reaksi ini dengan menggunakan cara coba-coba ya atau cara langsung gitu. Oke, kita coba ya cara 1. Oke, cara 1 yaitu dengan coba-coba. Nah, kita tulis ulang reaksinya tadi adalah Mg yang ditambahkan dengan O2 menghasilkan magnesium oksida atau MgO. Nah, kalian perhatikan di sini, yang berbeda tadi adalah di jumlah O-nya. Karena O di sebelah kiri itu jumlahnya 2, sedangkan O di sebelah kanan itu jumlahnya adalah 1. Jadi kita harus setarakan jumlah atom yang belum sama. Nah, di sini karena jumlah O di sebelah kiri ada 2, sedangkan O di sebelah kanan itu ada 1, maka untuk menyetarakan reaksi ini, kalian bisa memberikan koefisien. Ingat ya, yang boleh kalian rubah atau kalian ganti itu adalah nilai koefisiennya, bukan indeksnya. Nah, oke, saya ingatkan lagi yang namanya koefisien itu adalah, misalkan ada sebuah unsur ya, misalkan A, X, B. Nah, misalkan seperti itu, maka A inilah yang kita sebut dengan koefisiennya. Sedangkan B ini kita sebut dengan indeks. Oke. Nah, jadi karena jumlah O di sebelah kanan, sebelah kirinya 2, di sebelah kanannya adalah 1, dan kita ingin menyetarakan reaksi tersebut, ingat kalian hanya boleh merubah koefisiennya. Ya, jadi karena O di sini 2, di sini 1, maka saya harus meletakkan koefisien di sini 2. Tujuannya adalah supaya jumlah O-nya menjadi 2. Sekarang jumlah O-nya menjadi 2. Ingat lagi bahwa koefisien itu, nah kalau saya keluarkan ya, nanti misalkan ada 2 MgO gitu ya. Jadi koefisien ini menunjukkan jumlah atom milik Mg dan milik O. Jadi kalau kita baca Mg-nya ada 2, O-nya juga ada 2. Berbeda kalau bentuknya MgO2. Nah, kalau ini 2 ini kan indeks ya, indeks untuk unsur O gitu ya. Jadi yang 2 ini, O2 ini ya gitu ya, ini hanya milik O saja. Sedangkan Mg ini jumlahnya tetap 1. Jadi kalau ada koefisien di depan itu menandakan milik semua unsur. Tapi kalau indeks itu menyatakan milik unsur itu sendiri. Nah, gitu ya. Kalau misalkan lagi, misalkan Mg2O2 ini misal ya, Mg2O2, berarti kita udah bisa tahu bahwa jumlah atom O itu ada 2 dan Mg itu juga 2. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, paham ya, sahabat excellent? Nah, sekarang kita lihat dulu, karena kita sudah memberikan koefisien tadi ya pada ruas kanan, sehingga didapatkan atau sehingga jumlah atom O itu sekarang sudah menjadi 2. Nah, karena jumlah O menjadi 2, artinya karena koefisiennya tadi kita letakkan di depan, itu kan mengakibatkan jumlah Mg-nya juga menjadi 2 ya. Kalau kita lihat sini kan Mg-nya 2, O-nya 2. Nah, kita cek lagi. Ketika kita memberikan koefisien
di sini tadi angka 2 tadi gitu ya, menyebabkan jumlah Mg-nya jadi berubah. Nah, Mg di sebelah kanan itu sama dengan 2, sedangkan Mg di sebelah kiri itu baru 1, sehingga kita harus buat lagi koefisien Mg-nya di sini. Nah, gitu. Sehingga kalau kita cek lagi Mg di sebelah kiri itu ada 2 ya, sedangkan O-nya jumlah atomnya juga ada 2. Nah, sebelah kanan kita cek lagi Mg, jumlah Mg-nya juga ada 2. Ingat, koefisien ini adalah milik semuanya. Kemudian O ini jumlahnya juga ada 2. Nah, kelihatan ya bahwa reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Ingat, cara satu atau cara coba-coba ini bisa kita lakukan kalau persamaan reaksinya masih tergolong reaksi kimia yang masih sederhana gitu ya. Karena kita akan lebih gampang untuk menentukan atau menyamakan koefisien supaya dia menjadi setara. Nah, sekarang saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan persamaan matematika. Oke, kita hapus dulu dengan menggunakan persamaan matematika. Nah, jadi kalian bisa pilih nanti ya, kira-kira cara mana yang kalian rasa lebih gampang, lebih mudah, dan lebih menghemat waktu, artinya lebih cepat gitu. Oke, cara yang kedua, kita akan menggunakan cara persamaan matematika. Oke, matematika. Nah, kita ambil soal yang sama tadi ya. Kita ingin lihat kira-kira hasilnya sama tidak. Mg kita tambahkan dengan O2 menghasilkan MgO atau magnesium oksida. Jika kalian ingin menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan persamaan matematika, maka kita harus menuliskan setiap koefisien reaksi tersebut ya secara berturut-turut. Itu kita beri lambang. Kalian boleh, maksudnya lambangnya dengan menggunakan huruf abjad ya. Kalian boleh gunakan X, Y, Z, atau kalian bisa gunakan A, B, C. Nah, di sini kita akan gunakan lambang A, B, C. Jadi masing-masing koefisien reaksinya kita kasih lambang ya, A gitu ya. Kemudian ini B. Nah, di sini kita kasih C. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah kita berikan lambang untuk masing-masing koefisien reaksi tersebut, baru kemudian kita cek untuk masing-masing unsur tersebut. Nah, caranya adalah kita cek di sini Mg ya, Mg untuk unsur Mg itu kan ada A. Jadi Mg sebelah kiri ada A. Kemudian tanda panah ini kita ganti dengan jadi sama dengan. Nah, terus untuk Mg koefisiennya sini ada C. Nah, jadi Mg itu adalah A sama dengan C. Karena Mg ini di sini juga ada Mg-nya, koefisiennya C. Jadi A sama dengan C. Sama dengan tadi, anggap panahnya sebagai sama dengannya gitu ya. Kemudian untuk unsur yang kedua yaitu O2. Oke, untuk senyawa yang kedua atau O2 tadi, kita cek koefisiennya. Hati-hati sini karena ini ada O, O-nya 2, berarti kalian tulis. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang pertama gitu ya. Kemudian untuk O, jadi tadi ini untuk Mg. Nah, untuk Mg gitu ya, maka gitu ya. Sekarang untuk unsur O. Nah, untuk unsur O kita dapatkan persamaannya itu adalah, cek di sebelah kiri ada O, berarti 2. Karena O-nya ada 2, berarti 2-nya kalian kalikan ke koefisien di depannya. Jadi dia akan menjadi 2B. Dikalikan ya, bukan dijumlahkan. 2 kali B artinya adalah atau sama juga dengan 2B. Sama dengan, nah ini kan ada panas sama dengan, cek lagi ada O di sini. Nah, O di sini koefisiennya kalikan lagi ya. O ini koefisiennya kalikan ke depan, berarti O ini kalau tidak ada indeksnya itu artinya ada 1 di sini. Nah, ada 1 ya. O-nya jumlahnya 1. Cuma 1 kan tidak dituliskan gitu ya. Nah, jadi 1 kali C hasilnya adalah C. Nah, kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, setelah kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, jadi persamaannya cuma ada 1 dan 2. Jadi yang mengikuti dari koefisien masing-masing reaksi ya, atau masing-masing unsur senyawanya. Nah, jadi setelah kita dapatkan persamaannya tadi, kita misalkan, nah kalian ikuti langkahnya. Kalian misalkan A itu dengan 1. Nah, apakah selalu dengan 1? Ya, sebenarnya kalian boleh pilih 2 ya, boleh pilih 3, 4 ya, sebenarnya terserah. Tapi kenapa dipilih 1? Karena angkanya lebih kecil. Biasanya angka yang lebih kecil itu kan akan mempermudah kita dalam perhitungan ya, atau dalam operasi. Biasanya seperti itu ya kalau dalam matematika. Makanya ada istilahnya menyederhanakan bentuk suatu bilangan gitu. Tujuan dari menyederhanakan itu adalah untuk mempermudah operasi kita atau mempermudah perhitungan kita. Jadi kita pilih A-nya sama dengan 1. Jadi sebenarnya tidak harus 1 gitu ya, tidak harus 1, boleh 2, boleh 3, dan ya terserah kalian mau mengambil A-nya berapa. Setelah kita misalkan A-nya dengan 1, kalian kembali ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama tadi katanya adalah A itu sama dengan C.
Nah, karena A itu nilainya 1, maka 1 nanti akan sama dengan C. Maka kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 1. Oke, kita simpan dulu. Kita dapatkan C-nya 1, tadi A-nya 1, kita misalkan gitu ya. Sekarang kita kembali ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua katanya adalah 2B akan sama dengan C. Nah, kalian ganti nilai yang sudah ada. Karena nilai yang sudah ada sini adalah nilai C, yang nilainya adalah 1, jadi kita bisa langsung ganti C-nya adalah 1. Maka kita dapatkan nilai B-nya adalah, kalau 2B sama dengan 1, maka B saja adalah 1 dibagi 2 atau setengah. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, setelah kalian dapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C tersebut, kalian kembali lagi ke bentuk persamaan tadi. Persamaan ya, maksudnya persamaan reaksi tadi gitu ya. Nah, A itu kalian langsung ganti. A di sini nilainya adalah 1. 1 kan tidak dituliskan gitu ya. Jadi langsung saja MG, artinya 1 MG. Kita tambahkan dengan gitu. B-nya, kita ganti lagi B-nya. B itu nilainya adalah setengah. Karena letakkan koefisiennya setengah O2 gitu ya. Jadi magnesium kita tambahkan dengan setengah O2, maka dia akan menjadi C. C itu juga 1 di sini. Jadi kalian ganti 1, tidak, kalau 1 tidak kita tuliskan ya, koefisiennya 1, jadi MgO. Nah, MgO. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kalian menuliskan persamaan reaksi sampai di sini juga boleh ya. Tapi kok beda gitu ya. Kalau tadi dengan cara coba-coba hasilnya adalah 2Mg ditambah O2 menjadi 2MgO. Sedangkan yang kita dapatkan adalah Mg ditambah setengah O2 menghasilkan MgO. Nah, sebenarnya bentuk persamaan reaksi kimia ini masih bisa kita rubah bentuknya. Bukan merubah bentuk ya, artinya kalau kalian menemukan koefisiennya itu dalam bentuk pecahan, ini kan koefisiennya adalah bentuk pecahan ya. Jadi alangkah baiknya kita ganti bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk bilangan bulat. Caranya adalah, untuk supaya pernya ini hilang, ini kan 1/2 ya, supaya pernya itu hilang, setengah itu harus kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena setengah kalau kita kali 2 kan hasilnya 2 dibagi 2 kan habis ya, atau 1 gitu. 1 kali 1 adalah 1. Nah, sehingga kan pernya hilang gitu ya, karena tujuan kita adalah ingin menghilangkan bentuk pecahan tersebut. Kalau dia 1/3, nah berarti kita kalikan dengan 3. Nah gitu ya, kalau 2/5, misalkan 2/5, berarti kalian kalikan dengan 5. Nah, mengikuti bentuk penyebutnya tadi. Oke, paham ya? Karena dia 1/2, berarti semua ruas, oke, ingat ya, semua ruas kita kalikan dengan 2. Ingat, yang dikalikan itu hanya koefisiennya saja. Ya, koefisiennya saja. Jadi sini ada angka 1 Mg gitu, berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2 Mg. Oke, ini ada 1 ya. 1 kali 2, 2. Kita tambahkan dengan, nah, setengah O2, jadi setengah ini, ingat yang dikalikan hanya koefisiennya. Jadi setengah, kalau kita kali 2, habis ya, maka hasilnya adalah 1. 1 tidak dituliskan, jadi kita tuliskan 1 O2. 2 yang di sini atau O2-nya jangan kalian kalikan 2 ya, karena yang dikalikan 2 itu hanya koefisien yang atau angka yang berada di depan unsur itu saja. Kemudian hasilnya akan menjadi, kalikan lagi 2, di sini ada 1 MgO atau 1 magnesium oksida. 1 kali 2 hasilnya adalah 2 MgO. Maka reaksi yang kita dapatkan sama ya dengan ketika kita tadi menggunakan cara coba-coba atau cara langsung. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Ini adalah contoh untuk menyetarakan persamaan reaksi yang paling sederhana ya. Reaksinya masih sederhana, belum kompleks. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba untuk menyetarakan reaksi yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba untuk soal yang berikutnya. Nah, di sini ada suatu reaksi ya, persamaan reaksi kimia. Kita akan setarakan persamaan reaksi tersebut dengan menggunakan dua cara, yaitu cara langsung ya, atau cara coba-coba tadi. Dan yang kedua dengan menggunakan persamaan matematika. Nah, nanti kalian bisa pilih kira-kira cara mana yang kalian rasa lebih gampang atau lebih mudah untuk kalian pahami. Nah, di sini saya akan gunakan cara langsung ya, atau cara coba-coba dulu. Nah, kita cek dulu jumlah atom yang berada di ruas kiri dan yang berada di ruas kanan. Misalkan tadi ada, kita cek satu-satu maksudnya ya. Untuk unsur Na di sebelah kiri ada berapa? Nah, ini kan Na2. Jadi kalau kita baca Na2CO3, Na2. Nah, jadi Na-nya udah ketahuan dia 2. Kemudian ada C, ada unsur C juga di sini. C itu jumlah atomnya adalah cuma 1 ya. Nah, bukan 3 itu milik O, 2 itu milik Na. Ingat, indeks itu menyatakan milik unsur itu sendiri gitu ya. Jadi bukan milik bersama, kecuali dia kalau dia koefisien gitu. Kemudian ada lagi O itu jumlahnya ada berapa? Ada 3.
Oke. Kemudian ada siapa lagi? Di sebelah kiri ada H. Oke, ada H juga di sini. H ini jumlahnya sudah kelihatan ya, ada 1, Cl jumlahnya juga 1. Sekarang kita cek lagi yang berada di sebelah kanan. Na di sebelah kanan ada berapa? Ada 1 ya. Cl juga ada 1. Kemudian, atau kita samakan dulu ya biar kelihatan, Na-nya 1, kita cek dulu C-nya. Oke, C ada berapa C-nya di sini? Ada 1, bukan 2 ya, karena yang 2 itu milik O. O2, berarti 2 itu milik O. Kemudian siapa lagi? Ada O. O itu kita cek dulu di sini ada O ya, ada O-nya 1. Oke, O di 1 di sini 1. Kemudian di sini ada lagi, berarti ditambah gitu ya. Ada lagi O-nya berapa? O-nya ada 2. Berarti O-nya sekarang ada berapa? Ada 3 yang berada di ruas kanan. Kemudian H, kita cek lagi untuk H. Nah, ini kan H2O, bacanya kan H2O, berarti hanya ada 2. Kemudian ada Cl. Nah, Cl, NaCl, berarti Cl-nya ada 1. Nah, ketahuan ya Sobat Excellent bahwa jumlah atom yang berada di ruas kiri dan ruas kanannya sama sekali belum setara. Bagian mana yang belum setara? Yaitu di H-nya. Nah, kelihatan ya H-nya ini belum setara. Begitu juga untuk atom Na-nya juga belum setara. Yang lainnya kelihatannya sudah setara. Jadi kita perlu setarakan terlebih dahulu reaksi atau persamaan reaksi kimia ini. Nah, jadi kita cek dulu, Na di sini kan 2 ya, sini 1. Ingat kita hanya boleh mencantumkan atau merubah koefisiennya ya. Yang tidak boleh adalah indeksnya. Jadi karena Na di sini 2, berarti kita harus meletakkan koefisien 2 di sini. Tujuannya adalah supaya jumlah atom Na di sebelah kanan jumlahnya juga 2. Oke. Sekarang jumlah Na-nya sudah 2 ya kan, sudah 2. Sekarang kita cek lagi jumlah H tadi yang belum setara. H di sini ada 1, H di sini 2. Kita cek ya, H sebelah kanan 2, di sebelah kirinya 1. Supaya dia setara, kita harus meletakkan lagi koefisien 2 di depan supaya jumlah H di sini 2 sama dengan jumlah H di sini yang juga 2. Nah, sekarang jumlah H-nya juga sudah setara. Sekarang sebelum kita merubah untuk koefisien reaksi berikut yang lain gitu ya, kita cek dulu apakah reaksi kita sudah setara atau belum. Oke, kita cek Na di sini udah 2 ya. Di sini juga sudah 2. Oke, C di sini 1. Oke, di sebelah kiri juga 1 sama. H di sini sudah berubah ya, udah 2. Oke, kita ganti ya, H-nya jadi 2. H di sini juga sudah 2. Kemudian kita cek lagi untuk Cl. Cl di sebelah sini, ingat koefisien ini milik semua. Jadi kalau dia 2 HCl itu artinya H-nya 2, Cl-nya 2. Nah gitu. Nah sekarang Cl-nya sudah 2. Kemudian sebelah kanan Cl-nya 2 NaCl. Nah ingat koefisien di depan milik Na, milik Cl juga. Berarti Cl-nya juga sudah 2. Maka reaksi Na2CO3 ditambahkan dengan 2 HCl menghasilkan 2 NaCl ditambah H2O ditambah CO2 sudah dalam keadaan setara. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan persamaan matematika. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita akan gunakan cara yang kedua ya, yaitu dengan menggunakan persamaan atau cara persamaan matematika. Ingat, kalau menggunakan cara persamaan matematika, setiap koefisien itu harus kita beri lambang A, B, C, dan seterusnya. Oke, kita beri lambang ya untuk masing-masing koefisien reaksinya. Jadi di sini kita tuliskan A, oke, B gitu ya. C, di sini ada D, dan di sini ada E. Nah, ada E. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Kita mulai dari untuk atom Na dulu. Oke, untuk atom Na, kita cari ya persamaan untuk atom Na. Nah, untuk atom Na, persamaannya itu adalah, kalian cek Na2, berarti Na-nya ada 2 ya. 2 ini kalian kalikan ke depan. Berarti 2 kali A itu adalah 2A. Kemudian ada lagi Na-nya ada, tapi di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ya. Ada di sebelah kanan, jadi panahnya kita ganti jadi sama dengan Na di sini ada siapa? NaCl, Na-nya 1 ya, berarti 1 kali, kalikan ke depan ya, 1 kali C, berarti 2A, nanti akan sama dengan C. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita cek lagi untuk atom C. Oke, jadi satu-satu ya untuk atom C. C di sini kan 1, berarti langsung ya 1 kali A, berarti A. Jadi indeksnya kalian kalikan ke koefisien di depannya ya. Karena C1 kalikan ke koefisien di depannya 1 kali A ya A. Kemudian ada lagi C-nya di sini di ruas kiri, sini tidak ada ya. Hanya di sini tadi ya Na2CO3. Kemudian ada panah ganti dengan sama dengan, cek lagi ada C di sini ada. Nah, CO2 C-nya ada 1 kali E, berarti A sama dengan E. Nah, ini kita sebut lagi dengan persamaan yang kedua.
Kemudian kita cek lagi untuk atom O ya, untuk atom O. Kalian lihat atom O di sini ada 3, kalikan ke koefisien di depannya. 3 kali A berarti ada 3A. Kemudian ketemu panah ya, sama dengan, oke, jalan lagi. Nah, ketemu O lagi kan, H2O, O-nya ada 1 kalikan ke D, berarti D. Ada lagi O-nya? Ada, kita tambahkan dulu. Tambahkan O di sini ada O2 ya, CO2, berarti O-nya ada 2, kalikan ke depan, 2 kali E, berarti D tambah 2E. Nah, gitu ya, D tambah 2E, persamaan yang ketiga. Kemudian kita cek lagi untuk atom H. Jadi ngeceknya satu-satu ya, sampai unsurnya tidak ada lagi yang mau kita tuliskan gitu ya, artinya udah habis unsurnya. Persamaan untuk unsur tersebut. Jadi HCl, H-nya 1, berarti 1 kali B itu adalah B. Kemudian panahnya kita ganti jadi sama dengan ya. Kemudian kita cek lagi apakah ada H di sini. Nah, ada ya. H2, berarti hanya ada 2. 2 kalikan ke depan 2D. Nah, ini kita sebut lagi persamaan yang keempat. Oke, yang terakhir untuk atom Cl. Oke, untuk atom Cl ada Cl1 ya, 1 kali B itu adalah B. Terus di sini ada Cl lagi kan, ada panah sama dengan ada Cl lagi yaitu C. Nah, karena Cl-nya 1 ya, 1 kali C. Ini kita sebut dengan persamaan yang kelima. Nah, setelah kalian dapatkan persamaan-persamaan tersebut, langkah berikutnya apa? Misalkan, nah selalu ya, selalu misalkanlah A itu dengan 1. Kita misalkan A-nya dengan 1. Setelah kita misalkan A-nya dengan 1, kita kembali ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Mulai dari persamaan yang pertama. Yang pertama adalah 2A itu katanya sama dengan C. Karena A-nya 1, kalian ganti ya. 2 kali 1 sama dengan C. 2 kali 1 adalah 2, 2 sama dengan C. Sehingga kita dapatkan C itu sama dengan 2. Nah, kita lingkari dulu. C-nya 2, A-nya 1. Kembali ke persamaan yang kedua. 1 sudah ya. Oke, persamaan yang kedua lagi. Persamaan yang kedua katanya adalah A sama dengan E. Karena nilai A adalah 1, maka 1 sama dengan E atau E sama dengan 1. Kita dapat lagi untuk nilai E-nya 1. Oke, persamaan yang kedua sudah ya. Sekarang persamaan yang ketiga katanya 3A sama dengan D yang ditambahkan dengan 2E. Kita ganti ya, A-nya kan tadi 1 sama dengan D ditambahkan dengan 2, E-nya juga 1. 3 kali 1 3 ditambahkan dengan 3 sama dengan D ditambah 2 kali 1 2. Nah, atau kita kelompokkan sejenis. Nah, ini kan ada 3, 2-nya pindah ruas ya, karena dia tambah kurang 2 sama dengan D. 3 kurang 2, 1. 1 sama dengan D. Atau D sama dengan 1. Lingkari lagi. Nah, kita dapat lagi untuk nilai D-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai D, kita cek lagi persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat katanya B sama dengan 2D. Oke, B sama dengan 2D. Nah, karena nilai D-nya sudah kita dapatkan tadi ya, nilai D-nya 1, maka B-nya itu 2 kali 1 adalah 2. Kita dapatkan lagi untuk nilai B-nya. Oke, persamaan yang keempat selesai. Yang kelima, katanya B sama dengan C. Nah, B tadi nilainya 2, sama dengan C. Maka C sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E. Oh ya, C-nya tadi udah dapat 2 ya. Oke, berarti sama ya. C juga 2, udah selesai. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang setelah kalian dapatkan nilai A, B, C, D, E, kembali ke persamaan tadi. Persamaan reaksinya tadi. Kalian tinggal ganti saja. A-nya itu adalah 1. Jadi satunya tidak kita tuliskan. Jadi kita tuliskan saja Na2CO3 ditambahkan gitu ya. A-nya 1. B-nya kita dapatkan 2. Ganti lagi. 2 HCl menghasilkan, terus NaCl C ya, C NaCl, C nya berapa? 2, ganti lagi 2 NaCl ditambahkan H2O. H2O itu di sini koefisiennya D ya, D itu 1 tidak dituliskan, berarti H2O ditambahkan E nya berapa? E juga 1 tidak dituliskan, jadi 1 CO2. Nah, sama ya, baik dengan menggunakan cara langsung atau cara coba-coba, atau dengan menggunakan persamaan reaksi kimia, hasilnya, maksudnya dengan menggunakan persamaan matematika, hasilnya akan sama. Cuma kalau cara langsung itu lebih menghemat waktu ya, dibandingkan dengan menggunakan persamaan matematika. Oke Sobat Excellent, semoga bermanfaat ya. Menyetarakan persamaan reaksi kimia ini sangat penting sekali, harus kalian wajib ya, hukumnya wajib kalian tahu, karena ini akan selalu kita gunakan nanti setelah bab tentang menyetarakan reaksi kimia. Kalian akan belajar tentang stoikiometri nanti di kelas 2, itu banyak sekali perhitungan-perhitungan kimia, ataupun di kelas 3. Nah, menyetarakan reaksi ini adalah salah satu pondasi atau dasar bagi kalian untuk bisa
menguasai tentang kimia atau perhitungan-perhitungan dalam kimia yang melibatkan reaksi-reaksi kimia yang harus dalam keadaan setara. Karena kadang di soal itu diberikan reaksi yang dia dalam reaksinya itu belum dalam keadaan setara. Jadi kita mau tidak mau harus menyetarakan reaksi tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, nah ini kan jadi susah gitu ya. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.